terlalu rapi untuk bisa disebut hidup. Di sampingku, seseorang berpeci, berpidato atas mimbar yang megah. Saya melihat bersama ini. Ini bukan kondisi yang ideal. Ini adalah fase. Kami sudah menyiapkan rencana pemulihan. Area ini akan kami tanam ulang. Makhluk akan kami ganti yang lebih produktif, lebih efisien, dan lebih bernilai secara ekonomi. Lalu sawit datang. Barisan lurus, jarak sama, tinggi sama, bentuk juga sama. Ini bukan hutan. Ini adalah produksi. Ini bukan kehidupan. Ini sistem. Sekali lagi dia berkata, tidak ada yang kami hilangkan, hanya diganti. Manusia harus realistis. Kebutuhan kita terus meningkat. Lahan harus ikut bekerja. Lagi pula, sama-sama pohon, sama-sama hijau, sama-sama berdiri, sama-sama hidup. Tidak! Hutan itu hubungan. Hutan itu keluarga. Hutan saling jaga. Sawit itu warisan. Sawit itu target. Sawit itu angka. Kalian mengganti rumah dengan mesin hidup, mengganti makhluk dengan komoditas, menukar kehidupan dengan efisiensi. Kita tidak bisa terus bergantung pada romantisme. Dunia butuh hasil. Dunia butuh supply. Ini namanya perkembangan ekonomi. Ini namanya pembangunan. Dan kalian menyebut ini pembangunan. Kalau emang ini pembangunan, kenapa rasanya lebih kayak pemakaman? Aku melihat teman-temanku jatuh. Mereka masih muda. Mereka masih sehat. Bahkan aku yakin Tuhan sendiri setuju. Waktu mereka masih banyak, mereka tumbang karena keputusan. Takdir mereka dipermain-mainkan. Alam mereka dihancurkan. Bencana mereka dibuat-buat oleh kertas dan tanda tangan. Ini sudah ada prosedur. Ini sudah ada kajiannya. Ini sudah disetujui. Dan kami tak bisa melawan. Kami gak punya hukum, gak punya kuasa, apalagi suara. Kami bisa diri di sini sampai kami tumbang. Sampai suatu hari
manusia lain datang. Tidak membawa mesin, tidak membawa peta, dia membawa kontrak. Dia membawa kertas dan alat gambar. Jadi dia terbang. Dia duduk. Dia tidak mengukur. Dia melihat. Dia tidak memerintah. Dia mendengar. Dia menggambar luka. Dia menggambar kosong. Dia menggambar hilang. Dia tidak menggambar keindahan. Dia menggambar kehancuran. Lalu gambar-gambar itu pergi keluar dari hutan, masuk ke dalam kota, masuk ke pikiran-pikiran manusia. Mereka tidak melihat pohon, mereka melihat kehancuran. Mereka tidak melihat keindahan, mereka melihat kehilangan. Dari situ aku sadar, kami tidak butuh suara, kami hanya butuh wakil. Dan seni mungkin bisa menjadi wakil kami. Bukan hukum, bukan pidato, bukan janji, tapi panggung, cerita, suara yang bisa membuat manusia berhenti berpikir dan mulai merasa. Karena kalau soal data, manusia itu nomor 1. Tapi kalau soal rasa, mereka diam seribu bahasa. Dari situ aku sadar, kami tidak pernah kehilangan suara kami lagi. Kami berbicara lewat cerita, kami berbicara lewat panggung, kami berbicara lewat tubuh manusia. Aku berdiri di sini bukan hanya sebagai pohon, tapi sebagai janji, sebagai saksi, sebagai ingatan. Sekarang dengarlah aku. Akan ada masa yang nanti kalian bukan kami. Bukan sebagai pohon, bukan sebagai rimba, bukan sebagai hutan, tapi suara. Suara daun berjatuhan, suara angin melewati cabang, suara ranting bertemu ranting. Dan saat suara itu hilang, kalian akan sadar yang kalian bunuh bukan komoditas, bukan lahan, tapi kehidupan. Dan sampai saat itu datang, aku akan terus berada di sini, bukan untuk membalas, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan. Karena manusia lebih takut kehilangan daripada mendengar nasihat. Dan kalau sesaat nanti aku akan tumbang juga, maka suaraku dia akan hilang. Dia akan tetap berada di debu, di udara, di tanah, di ingatan. Dan kalian akan mengingatnya bukan sebagai kata, tapi sebagai rasa.